Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi di mata pelajaran kimia. Sebelum memulai proses pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk presensi nanti akan Ibu kirimnya di WA ya. Dan untuk yang nggak masuk, bisa tolong teman-teman untuk mengabari dan mengisi link presensi tersebut. Nah, minggu lalu kita kan udah membahas tentang hukum dasar kimia. Masih ingat nggak ada berapa hukum dasar kimia? Ada 5. Yang pertama itu hukum kekekalan massa, ada hukum perbandingan tetap, lalu ada hukum kelipatan perbandingan, ada hukum perbandingan volume, dan ada hukum Avogadro. Nah, pada hari ini kita akan memulai bab baru yaitu bab stoikiometri. Nah, apa sih stoikiometri itu? Nanti akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian itu dapat menjelaskan pengertian stoikiometri, menyetarakan persamaan reaksi, menggunakan konsep mol dalam perhitungan, menentukan rumus molekul dan rumus empiris, menentukan reaksi pembatas, menghitung persen hasil dari suatu reaksi kimia, serta memahami stoikiometri dalam kehidupan sehari-hari. Memang bab ini tuh banyak ya perhitungan sama rumusnya ya teman-teman. Nggak asing dengan yang namanya kue pancong ya teman-teman. Biasanya kue pancong itu yang viral di sosial media sekarang itu kan yang kue pancong yang lumer-lumer itu. Nah, ini tuh resep kue pancong. Ada bahannya ada 300 gram tepung beras, ada 800 ml santan dan yang lain ya. Nah, resep kue pancong ini akan Ibu tuliskan menjadi persamaan kimia, reaksi persamaan kimia ya. Ada 300 gram tepung beras, lalu ada 800 ml santan, lalu ada 400 gram kelapa muda. Nah, untuk garam dan gulanya ini nggak usah diikutkan soalnya nggak ada ukurannya ya. Lalu hasilnya ini ada 100 buah. Saya tulis saja. Kalau ini disederhanakan itu menjadi 3 gram ditambah 8 mili ditambah 400 gram 400 ditambah 4 gram itu menjadi 1 buah. Lah, di dalam kimia ini yang 3 gram 8 mili sama 4 gram ini itu namanya produk. Ini tuh produk. Dan yang 1 buah ini itu namanya reaktan. Itu ya teman-teman, ini tuh representasi dari persamaan reaksi kimia. Selanjutnya akan dihubungkan dengan reaksi-reaksi di stoikiometri. Di stoikiometri itu berasal dari bahasa Yunani, stoikion yang berarti unsur dan metron yang berarti pengukuran. Sehingga stoikiometri itu bisa diartikan pengukuran atau perhitungan matematis dari reaktan dan produk sebuah reaksi kimia. Sederhananya itu stoikiometri adalah hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam sebuah reaksi kimia. Kalian itu akan dapat melakukan perhitungan matematika dari sebuah reaksi kimia dengan memahami stoikiometri. Massa, volume, dan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia dapat kalian hitung dengan melihat hubungan antara reaktan dan produk dengan menggunakan informasi-informasi yang akan Ibu jelaskan.
kita membahas tentang prinsip penyetaraan persamaan reaksi. Prinsip penyetaraan persamaan reaksi adalah jumlah atom yang ada pada sisi kiri ini atau reaktan itu harus sama dengan jumlah atom pada sisi kanan atau produk. Nah, di reaksi ini coba kita hitung hanya ada 2, lalu O-nya ada 2. Nah, sedangkan di sisi kanan atau sisi produk ini hanya ada 2, ya sama. Cuman ini O-nya ini ada 2, kalau di sini ada 1. Nah, hal ini itu bikin persamaan reaksi itu tidak setara. Nah, bagaimana sih cara menyetarakan persamaan reaksi? Untuk menyetarakan persamaan reaksi bisa langsung kita seimbangkan. Misalnya ini kan hanya ada 2, ini hanya ada 2 tetap. Namun kan O-nya ada 1 di sini. Nah, kita tambah 2. Nah, ini kan ada O-nya ada 2, tapi di sini hanya kan ada 4. Jadi bisa kita tambah juga 2 di sini. Jadinya 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Kita cek apakah benar. Ya, ini adalah reaksi yang sudah setara. Kalau kita membeli sepatu itu kan biasanya satu pasang itu ada 2 sepatu. Nah, kalau kita membeli piring kan biasanya satu lusin itu ada 12 buah dan yang lainnya. Kalau misalnya dalam sehari-hari kan satuannya tadi seperti lusin, terus ada rim, ada cross. Nah, satuan jumlah partikel dalam kimia ini juga ada. Para ahli itu sepakat kalau satuan jumlah partikel ini tuh dinyatakan dalam bentuk mol. Nah, ini adalah jembatan mol atau agar kita itu bisa lebih mudah dalam mengingat cara menghitung molnya ini. Misalnya ini keterangannya saya terangkan dulu. Untuk keterangannya yang ini tuh jumlah mol atau mol, yang ini G ini adalah massa, terus V ini ada volume, terus yang X ini ada gas Avogadro, partikel gas Avogadro, yang M ini ada molaritas. Nah, ini yang pertama ini misalnya mol ke volume. Nah, mol ke volume ini volume sama dengan mol dikali 22,4 liter. Lalu kalau volume ke mol itu mol sama dengan volume per 22,4 liter. Tapi kalau kita misalnya mau merubah volume menjadi mol itu jangan lupa pada keadaan STP, yaitu 0 derajat Celcius dalam tekanan 1 atm. Lalu yang ini mol ke massa itu ada hubungannya dengan massa molekul relatif atau MR. Ketika mol menjadi massa itu massa sama dengan mol dikali MR. Sedangkan massa ke mol itu sama dengan mol sama dengan massa per MR. Ini untuk menghitung molaritas. Kalau dalam molaritas ini kita menggunakan volume juga. Mol ke molaritas ini sama dengan molaritas dikali volume, lalu yang molaritas ke mol itu molaritas sama dengan mol per volume. Lalu yang ini gas Avogadro ini dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, sedangkan sebaliknya ya. Ini untuk contoh soalnya ya. Suatu sampel logam mengandung 5 mol emas murni atau AU. Pertanyaannya, apakah jenis partikel unsur emas, lalu berapakah jumlah partikel dalam sampel tersebut?
Yang A tentu saja emas adalah unsur logam, sehingga jenis partikelnya adalah atom emas atau dalam tabel periodik disebut unsur Au. Nah, yang kedua, jumlah partikel dalam 5 mol emas murni adalah kita memakai rumus yang ada di jembatan mol ini, kita memakai rumus yang gas Avogadro, X sama dengan, molnya ini dirubah menjadi partikel Avogadro, X sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat min 23. Lalu kita masukkan 5 molnya ini, 5 mol kali 6,02 kali 10 pangkat min 23 partikel per mol. Jadi untuk hasilnya 3,01 kali 10 pangkat min 24 atom emas, yang tentu saja itu jumlah partikel yang sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah, dalam menentukan rumus empiris suatu zat, perbandingan mol unsur-unsur dalam zat itu harus merupakan perbandingan yang paling sederhana berdasarkan AR, MR, dan presentase unsur-unsur pembentuk senyawa. Nah, kalian itu bisa menentukan rumus kimia senyawa dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menulis lambang unsur, jelasnya itu. Lalu yang kedua, tuliskan perbandingan persentase masanya. Yang ketiga, bagi persen massa dengan AR unsur tersebut, sehingga didapat perbandingan jumlah-jumlah unsur. Yang keempat, bagi dengan angka terkecil, sehingga didapat perbandingan yang sederhana. Agar lebih memahami, kita bisa mengerjakan soal ini ya. Tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 59 natrium dan 41% belerang atau sulfur, di mana AR-nya Na itu 23 dan AR-nya S itu 32. Untuk penyelesaiannya ini, yang pertama membandingkan persen massa Na dan S. Tentu saja seperti pada soal yang Na itu 59% dan yang S itu 41%. Kemudian kita membandingkan jumlah unsur Na dan S, di mana ini kan tadi persen massanya kan. Kalau yang ini itu AR-nya, AR-Na-nya 23, lalu AR-S-nya 32. Nah, setelah dibagi-bagi itu akan menghasilkan perbandingan yang sudah bulat ini 2:1. Kalau perbandingannya 2:1 begini, berarti ditulisnya seperti ini. Na-nya kan ada 2, Na 2 S. Nah, jadi rumus empirisnya itu Na2S, begitu. Adalah menentukan rumus molekul. Nah, apa sih perbedaan rumus molekul atau RM dengan rumus empiris? Kalau rumus empiris tadi kan perbandingan yang paling sederhana. Nah, kalau RM ini itu rumus sebenarnya dari senyawa yang merupakan kelipatan dari rumus empiris. Ini adalah rumusnya, ada MR rumus molekul sama dengan N dikali MR rumus empiris. Atau kita bisa menggunakan rumus RM, rumus molekul ini sama dengan rumus empiris dikali N. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada soal suatu senyawa organik dengan MR 90 tersusun dari 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya oksigen. Diketahui AR karbon itu 12, AR hidrogen itu 1, AR oksigen ada 16. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Tentu saja penyelesaian yang pertama kita akan mencari rumus empirisnya terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, persen massanya dibagi dengan AR-nya, lalu kita sudah dapat perbandingannya yaitu 1:2:1, jadi rumus empirisnya CH2O. Nah, sekarang kita mencari rumus molekulnya. Kita tinggal memasukkannya saja. Untuk AR-nya ini ARC, terus hanya ada 2, jadi 2ARH plus AR oksigen. Terus diperoleh angka 30, lalu dipindah ruas, jadi 90 dibagi 30.
Nah, 90 bagi 30 berarti hasilnya 3. Jadi rumus molekulnya itu CH2O dalam kurung ini 3. Jadinya kalau misalnya dikalikan semua, maka hasilnya adalah C3H6O3. Selanjutnya kita membahas komposisi zat dalam persen, massa, dan teoritis. Nah, ada dua kegiatan dalam identifikasi zat, yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini digunakan untuk menentukan jenis komponen penyusun zat, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan massa dari setiap komponen penyusun zat. Nah, dari situ kita itu dapat mengetahui komposisi zat tersebut. Nah, bagaimana cara mencari komposisi zatnya? Yang pertama ada komposisi zat dalam persen massa. Yang rumus yang ini ya. Komposisi zat itu dinyatakan dalam persen massa. Perhitungan persen massa untuk setiap komponen dapat menggunakan rumus ini, di mana persen massa komponen penyusun zat sama dengan massa komponen dibagi massa zat dikalikan 100%. Nah, untuk komposisi zat secara teoritis itu merupakan komposisi zat yang ditentukan dari rumus kimianya. Untuk zat berupa senyawa, komposisinya secara teoritis dapat dinyatakan dalam persen massa unsur dalam senyawa dengan membandingkan AR unsur dan MR senyawa. Untuk rumusnya, persen massa unsur dalam senyawa dalam bentuk persen sama dengan angka indeks kali AR unsur per MR-nya senyawa dikali 100%. Selanjutnya ada reaksi pembatas. Apa sih reaksi pembatas itu? Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis terlebih dahulu. Dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat reaksi yang ditambahkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Apabila zat-zat yang direaksikan tidak ekivalen, maka salah satu reaksi itu akan habis terlebih dahulu, sedangkan reaksi yang lain itu akan bersisa. Nah, cara menentukan reaksi pembatas adalah mol masing-masing reaksi zat itu tadi dibagi koefisiennya. Kemudian pilih hasil bagi yang kecil sebagai reaksi pembatasnya. Nah, ini contoh soalnya ya. Padatan silikon bereaksi habis dengan gas klorin membentuk lelehan silikon tetraklorida menurut persamaan reaksi Si plus 2Cl menjadi Si 4Cl. Pertanyaannya, bagaimana mol gas klorin yang diperlukan untuk bereaksi habis dengan 30 gram silikon? Lalu yang B, berapa mol silikon tetraklorida yang dihasilkan, di mana ArSi-nya ini 28 dan Cl-nya ini 35,5. Untuk langkah-langkah penyelesaian soalnya, yang pertama tentu saja kita menuliskan reaksi persamaan kimianya dulu dan tentu saja setarakan dulu. Kalau yang ini itu sudah setara, lalu kita tulis mula-mulanya. Ini ada Si ini kita misalkan sebagai X mol, jumlah molnya itu X, kita misalkan gitu ya. Terus yang 2Cl ini karena koefisiennya 2 jadinya 2X mol, lalu menjadi SiCl4. Ini kan belum ya. Terus pas reaksi ini dikurangi X mol, dikurangi 2X mol, dan ini ditambah X mol. Jadi sisanya itu yang bersisa itu SiCl4 menjadi X mol. Nah, tadi kan pada kondisi mula-mula itu mol Si-nya dimisalkan jadi X mol. Jadinya kita mencari mol Si. Massa Si-nya per ArSi. Masanya tadi ada 30 gram. Lalu dibagi AR-nya ini 28 gram per mol. Itu sama dengan 1,071 mol. Jadi bisa dikatakan X mol itu sama dengan 1,071 mol. Untuk jawaban pertanyaan pertama,
mol klorin atau mol Cl2 yang diperlukan itu 2 X mol, berarti kita tinggal kalikan saja. 2 dikali X mol tadi kan 1,071 mol, itu menjadi 2,142 mol. Lalu yang pertanyaan B, mol SiCl4 yang dihasilkan itu kan X mol. Kenapa X mol? Karena ini koefisiennya ini sama, koefisien Si sama SiCl4. Jadi hasilnya itu 1,071 mol. Pemaparan materi stoikiometri pada hari ini telah selesai. Sebelum itu, Ibu mau mengulas kembali tentang yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama tentang pengertian stoikiometri, terus tadi ada yang namanya konsep mol, lalu ada komposisi zat yang persen massa, lalu ada yang komposisi zat yang secara teoritis. Lalu yang terakhir tadi kita membahas tentang reaksi pembatas. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.